Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Suara Dakwah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam acara kita Yuk Hijrah Yuk Ngaji yang kita selenggarakan sekitar 1 bulan lah baru ini ya. Dan alhamdulillah ini kita sudah datangan tamu kita, Ustadz Arif Har. Iya, Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Gimana Allah. antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Alhamdulillah. Allah. Barakallah. Dan selawat salam kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustadz ya. Nah, betul. Ustadz Arif Har ini teman-teman semua, nama lengkap beliau Muhammad Arif Har itu saya. Nah, Beliau udah lama ya kita kenal saya. dalam Cukup lama ya. Kita ketemu mungkin masih kuliah ya, masih kuliah. Iya, 2014 kayak. 15 kalinya, iya betul. Apa 15? Dan kami pertama ketemu ini di Madinah justru, Ya. di Madinah. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Kota Pekanbaru. Boleh tahu sedikit sekarang aktivitas rutinnya apa, Ustaz? Di Al-Hijrah. Al-Hijrah, Markas Sunan Nusantara. Maka Sunan Nusantara ya. Ya. Mudir di situ saya. Ya, bantu-bantu. Masya Allah. Sebenarnya beliau ini teman-teman, boleh saya bongkar-bongkar dikit lah. Beliau ini aslinya Sulawesi tuh ya. Ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar ya. Adik ipar lah Ustadz Firanda ya. Ya. Adik ipar. Alhamdulillah jadi kita juga ketemu beberapa saat dulu waktu kita umroh tahun 2014. Beliau masih kuliah dan saya juga bawa jemaah juga Ustadz ya. Nah. Kita sering bincang-bincang. Nah hari ini kebetulan juga karena kita di Yayasan Suara Dakwah ini sedang dalam proses pembangunan pesantren Islam Al-Irsyad. Nah, kita kebetulan nih, banyak kebetulannya nih Ustaz Arif hari ini. Kebetulan beliau juga alumni dari Pondok Pesantren Al-Irsyad, Nah, Tengaran. ada Tengaran. Nah, ini tahun berapa Ustaz di sana ya? Ana masuk di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran di tahun 2002. Ya. Kemudian lulus di tahun 2008. Oh, Masya Allah, 2002. Dari 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Masya Allah. Alhamdulillah. Pengabdian juga di situ? Tidak. Tidak, langsung ke Madinah? Iya. Masya Allah. Sempat ngabdi 1 bulan. Oh, sempat ya? Tapi Masya ada Allah. panggilan, ada tawaran jadi. Oh, Masya Allah. Berarti 2002 ya? 2002 masuk SMP. 2002 sampai 2008. 2008 ya. Nah, kira-kira dengan kondisi sekarang udah pernah balik lagi Ustaz, ke Tengaran? 2 tahun lalu lah. Ada ya? Ada jalan-jalan. Masya Allah. Masih sama atau udah banyak perubahan nih? Banyak sekali perubahan. Banyak perubahan ya? Iya. Masya Allah. Baik itu dari fisik ya, dan non fisik. Non fisik ya? Masya Karena ya meskipun guru-guru kami masih ada, tapi banyak sistem yang berubah juga sih. Oh, Ya, Anda dapati juga banyak sistem yang berubah. Tapi secara bangunan, Masya Allah. masih banyak memori lah ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini menariknya gini, kenapa Ustadz memilih Al-Irsyad Tengaran? Atau dipilihkan orang tua atau bagaimana dulu? Dulu itu ya mungkin dulu SD anak itu di Makassar. SD Makassar? Ya, di Makassar. SD umum atau agama? Madrasah tidak iya. Oh, oke. Kemudian menjelang tamat kelas 6 SD ditawari sama abang kandung. Oke. Ya. Karena kebetulan yang di atas anak juga sudah di Jawa pada saat itu. Dan sudah masuk ke Al-Irsyad. Oh, sudah Ya, ada. ya. Oh, berarti abang kan meskipun sebelumnya ada yang mondok di Bangil, ya di Persis itu. Iya. Kemudian satu lagi ada di Muhammadiyah Muallimin Jogja. Ya. Nah, ketika 1 tahun sebelum anak itu mereka semuanya di Al-Irsyad. Oh. Ya, jadi ada 4 orang di atas anak. Ya. Hijrah. Jadi tahun-tahun sebelumnya di pondok-pondok itu yang anak sebutkan. Nah, kemudian mereka masuk ke sini. Ya di Al-Irsyad semuanya. Masya Allah. Nah, 4 orang. Nah, begitu di tahun kelulusan anak, ya anak ditawarin mau ke Jawa enggak, sekolah di Jawa ya. Ya anak mau, memang anak
pengen sekolah, Iya, maksudnya keluar. keluar. Ya, ya ngikutlah. Kumpul di sana Jadi semua, kami Pak, ya? berlima Masyaallah ya. dan kami cetak rekor pada saat itu. Satu keluarga Satu keluarga di 5 satu orang pondok. di pondok. Masyaallah. Ya. Itu yakin nggak ada yang bully itu ya? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu ya. Jadi sudah, dari kakak-kakaknya sudah Iya. duluan, Nah, pindah masuk Al-Irsyad, kemudian baru Ustaz Arif, ya, nah. dari Irsyad ya. Nah. Mmm, kira-kira kalau Ustaz lihat ya, Nah. apa sih bedanya gitu yang Ustaz lihat ketika, kenapa banyak orang memilih Al-Irsyad? Baik. Mhm. Mungkin di masa-masa ana dulu itu mungkin belum terlalu terkenal ya Iya, Al-Irsyad itu. iya, iya. Cuma kalau makin ke sini kan kelihatan Iya. kenapa banyak dari orang tua santri itu memilih pesantren Al-Irsyad Iya. sebagai Oh, ribuan Ustaz ya kalau ya sekali daftar itu, sarana, Masya iya Allah. betul. Ya karena memang melihat ya lulusan-lulusan Al-Irsyad ya, ya tanpa menjatuhkan Yang lain, pondok-pondok iya. yang lain ya. Alhamdulillah mencetak generasi-generasi yang baik Iya, ya. iya. Ya di sisi pengetahuan agamanya mumpuni untuk sekelas anak SMA ya. SMA ya, betul. Kemudian juga penguasaan terhadap bahasa Arab yang di mana bahasa Arab ini kuncinya ilmu agama ya. Iya, iya, iya. Sehingga ya masyarakat pun melihat dan menilai Al-Irsyad ini benar-benar mencetak ya, bukan hanya sekedar nama tapi memang benar Ada hasilnya mencetak Kak, ya? ya betul ya, kelihatan hasilnya. Iya, Dan iya, iya. lulusan-lulusannya pun ya pas di zaman kami sudah banyak yang di Madinah pada Iya. saat itu. Ya. Itu, Ustaz Arifin Badri udah jauh ya Ya berarti ya? jauh, Udah Ustaz jauh banget Arifin ya? Badri, Ustaz Aisyaman, Iya, iya, iya. Allah, Ustaz Rizal Yuliar, Rizal ya ya, iya. itu Banyak. ya itu semuanya banyak. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Iya, iya, iya. Nah, anak kan alhamdulillah, anak juga di situ Ustaz ya. masya Allah. Kalau Nah, saya ngelihat ini, mungkin sistemnya ya Ustaz ya, dia ya, sudah betul-betul, teruji. ya, Jadi memang ya, siapa mungkin yang ada di situ ya dengan adanya sistem ya, ya sistem yang betul, baik, jadi betul, udah terpola betul, semua. betul. Ya. Tapi memang, ada seleksi apa juga ya, alamiah juga, ada juga yang, dalam perjalanannya akhirnya baik itu keluar atau dikeluarkan itu tetap ada Ustaz ya? Ya Dari pasti zaman dulu sudah ada juga? dari zaman dulu sudah ada. Ya Ada yang sistem dibotak tinggal juga ya? kelas ya, macam-macam ya. Macam-macam ya? Ya namanya juga problematika di dalam Di tinggal dalam asrama, asrama ya? ya disertai juga karena Ada kejenuhan juga. ada memori memori baik atau memori buruk? Alhamdulillah alhamdulillah Baik selama semua? di sana baik-baik Baik semua aja. ya? Alhamdulillah alhamdulillah belum pernah dibotak sih. Belum pernah dibotak ya? Cuman menyaksikan orang dibotak. Berarti Alhamdulillah. kalau di pondok itu memang di mana-mana pondok, botak itu, hukuman terberat sebelum dikeluarkan, mungkin itu ya? Atau ada lagi? Mmm, Dulu kelihatannya tidak, apa ya, maksudnya tidak ada yang sampai dikeluarkan, enggak. Oh enggak ya? Kecuali memang benar-benar yang fatal ya. Tapi, pelanggaran-pelanggaran yang dalam tanda kutip bagi pondok itu besar, Ya. itu memang layak untuk diberikan hukuman botak. Terlebih Mmm. kalau laki-laki itu kan Ya maklum botak ya, itu sesuatu lah, sesuatu hilang yang hilang harga diri. hilang ya betul. Ya, terlebih karena kita setiap pekan itu boleh keluar kan, hari Jumat Iya, pagi kita iya, boleh iya, keluar, iya, jadi iya. serasa kayak, aduh Sempurna ya. terbuka auratnya gitu. Jadi mending nggak usah keluar dari di pondok pas hari libur. Artinya memang itu ngefek banget ya, Memberikan untuk efek. anak-anak anak pondok ya? Betul betul. Masya Allah, masya Allah. Berarti, 2008 pas ya? Nah, berarti selesai 6 tahun langsung ke Madinah. Madinah. Nah, di Madinah nih, gimana Ustaz? Apa langsung ke UIM-nya atau ada Enggak, program-program lain? pada saat itu Ana ya sama seperti sebelum Ana berangkat ke Jawa, Ana juga ditawarin juga setelah Ana lulus. Ah, Sama abang juga iya, iya, ditawarin, "Mau ke Madinah enggak?" Gitu. iya, Enggak, pada saat itu memang ada opsi. ada option. Itu, di zaman itu kan memang murid-murid Syekh Albani memang lagi, apa ya, lagi rame ya. Iya, Orang-orang pada ingin belajar iya. di Yordan Mmm, dan Ana tertarik. Pilihan Ana pada saat itu kalau nggak ke Yordan atau Madinah. enggak ke Madinah. Ana memang ada Yaman, tapi pada saat itu sudah mulai konflik pada saat itu Yaman. Jadi Ana agak ya sisihkan sedikit Iya, lah. iya, iya. Berarti 2 pilihan Iya, itu. 2 pilihan antara Yordan atau Madinah. Mmm.
alhamdulillah kelihatannya jalan, untuk ke Madinah jauh lebih mudah, Iya ya. iya iya. Kemudian juga mungkin karena melihat ke depannya ada, Universitas Islam Islam, Madinah, iya iya iya. kemudian juga bisa melaksanakan ibadah Iya, umroh gitu, dan betul. haji gitu Iya kan. iya iya. Jadi mungkin lebih condong ke sana. Lebih Sedangkan kalau yang di diinginkan ya. Yordan pada saat itu cuman pilihannya hanya A1, sistem mulazamah. Mulazamah. Oh, belum Heeh, belum ada yang belum ada, belum iya terbuka iya pada iya saat iya. itu. Dan memang ada beberapa lulusan dari Al-Irsyad yang sudah ke sana mulazamah, Mmm, 1, 2 orang pada saat itu, dan Ana tertarik pada saat itu. Tapi karena ada tawaran yang ke Madinah, kemudian juga ya dengan semua kelebihan-kelebihan Madinah dan Mekah iya. ya tentu lebih Susah condong ke susah sana. susah Iya, dinafikan ya. iya betul. Iya iya iya. Alhamdulillah. Oke, berarti, tahun berapa Ustadz ini ya, betul-betul masuk ke Universitas Islam Madinahnya? Tahun 2010, 2010? Oke. kurang lebih 2 tahun setelah Ana di jadi Ana sampai di Mhm mhm. Madinah Iya, 2008, Ana bergabung di Masjid Nabawi, di oke. Ma'had Haram, di mana itu cabang dari Ma'had Haram, Mhm. tapi yang di Masjidil Haram. Jadi pusatnya tuh di Oh, Masjidil Haram, ya. tapi ini berada Tapi di Masjid punya Nabawi? cabang di Nabawi. Madinah. Oke. Nah nah di situlah Ana bergabung di situ, ya sebagai bantu loncatan lah Itu udah tes duluan di enggak, belum? harus tes di situ. Oh, tes di situ Iya, dulu? karena syarat inti dari situ adalah punya iqamah, Oh, punya apa namanya, semacam KTP KTP. Saudi, Mhm. dan itu memang harus punya itu untuk daftar di situ. Oke, Dari sejak zaman dulu sampai sekarang tetap tetap. itu, Berarti ya. itu masih terbuka ya? Meskipun kemarin sempat Ana dengar dia terbuka untuk visa umroh atau visa Mmm, ziarah, mmm. tapi akhirnya ditutup lagi. Oh, Tetap dengan peraturan yang lama, yaitu harus pakai iqamah untuk iqamah. daftar itu. Itu berapa lama, Kak, pendidikannya itu? Itu di situ sistemnya sama seperti kayak sekolah biasa SMP dan SMA. Oh, berarti 3 tahun gitu? Iya, 3 tahun SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mmm, Dan, eee, tidak boleh loncat, oke. Harus ngikutin ya harus SMP-nya ngikutin dulu? ya SMP. Jadi pas Ana datang ke sana memang harus ikut kelas 1 SMP. Boleh loncat, Padahal kita udah tapi dites. oke, Dites harus ngikuti apa namanya, tes kualifikasi ya? sesuai ya, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Mmm, Sedangkan pelajaran kelas 1 SMP saja sudah menyamai setara kuliah. di sana? Iya iya ya, di Mataram itu. Maharom itu? Ana rasakan. Masya Allah. Iya, dan memang kelas 1 SMP itu dibagi 2. Ya, Oh, kelas 1 SMP asli, kelas 1 SMP iya, emang heeh, umur 12, 13 tahun, iya. dan satu lagi yang untuk yang lulusan SMA. Oh. Mhm. Jadi orang-orang yang mukim di sana, bergabung di sana, dari yang ya 30 Tapi walaupun tahun. kita baru tamat tamat pondok pun di sana diakui kalau kita mau masuk itu ya mulai dari SMP-nya gitu ya, yang Maharom itu? Iya, mulai dari SMP-nya. Ya, itu Masya secara Allah. resmi. Resminya ya? Ya. Mhm. Meskipun sekarang alhamdulillah Mhm. Ma'had Haram kan berkembang, Iya sehingga ada kuliah apa namanya, baru, terus setelah Ana lulus dari iya jamiah itu, iya iya. baru ada, kuliah Ma'hadil Haram, Kuliah kuliah Maharom. Ma'had Haram. Jadi setingkat kuliah, Syaratnya? ya lulus SMA memang. Ya Oh, siapa yang, lulus pondok dari mengajukan, heeh? kemudian bisa diterima, ya, Oh, oh, tapi tidak diberikan visa memang. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang punya iqamah tadi. syarat dapat iqamah itu apa, Ustaz? Ya harus pakai visa visa sana. Bisa, Ya mau ndak mau harus izin pakai tinggal ya iya, seperti itu izin ya? tinggal. Oke, Nah, Masya Allah ya. Kemudian berarti, Ustaz ikut itu sekitar 1 tahun lebih ya? ya 1 tahun lebih 1 tahun lah ya. lebih. Kemudian, Kemudian sambil tes ya, karena sampai tiga kali tes di jamiah. Masya Allah, Iya, 3 kali ya? 3 kali tes jamiah, Itu 3 kali interview sama Syekh, ya, dan 3 kali ditolak. gagal, tapi kenapa masih mau? Karena memang cita-cita Ana ketika Ana di Al-Irsyad, Ana udah sampai di Madinah, Iya iya, Ana mau masuk ke Masya Allah. universitas. Berarti gagal coba Iya, lagi. nggak ada salah. Dan pada saat itu kan memang ada sistem Ada murosalah. oh gitu? Ada sistem murosalah, artinya Mhm, ngirim berkas. ngirim Jadi berkas? 2 opsi memang di zaman itu, di zaman Ana, untuk masuk ke Madinah, ke Jamiah Universitas Islam Madinah, ada Mmm, dua cara. Nah, Ana coba dengan interview, Ana coba juga dengan berkas? murosalah, ya Iya. berkas. Yang lulus yang mana nih sekarang? Berkas, Yang berkas? mhm. Oh, Masya Allah. Kalau sekarang masih ada yang seperti itu? Udah nggak ada. Berarti berkas semua? Sekarang modelnya berkas malah. Mmm.
Masya Allah ya. Jadi dulu memang kesempatan untuk diterima melalui interview langsung itu jauh lebih besar. Kenapa, Ustaz? Karena Universitas Islam Madinah menganggap orang yang interview langsung datang itu, eee, lebih Lebih serius. serius. Iya, Keinginan itu iya lebih besar keinginan ya. iya besar. Kemudian, Bisa dilihat betul eee, ya. dia mengorbankan entah hartanya juga, Iya waktunya iya iya juga iya. gitu kan, Walaupun ya. sambil umroh Ya mungkin ya. sambil ya. Sedangkan kalau orang cuman ngirim berkas kan ya santai aja, Iya. nggak terlalu berharap besar, ya Iya iya. diterima alhamdulillah, nggak diterima ya udah ya. Ya emang usahanya juga nggak sebanding lah Iya gitu iya kan, iya iya. mungkin seperti itu. Tapi ada saya pernah, dengar, salah seorang apa, pelajar yang sekarang di sana, Mhm, itu kalau nggak salah udah 5 kali apa 6 kali ya, akhirnya lolos juga gitu. mmm, Padahal dia udah kuliah di S1 di apa, di Mesir, udah mmm, lulus, iya, ngulang lagi dari ada S1 situ, ada memang ada. saking Iya pengennya ya. saking pengennya. Banyak teman-teman yang sudah lulus S1 di Libya atau S1 di Mesir, Ya. ya ngulang lagi S1 tadi. Kalau aktivitas mahasiswa di Madinah itu, Ustaz, Nah, apa aja sih sebenarnya yang ya artinya kan, ya kalau belajar biasalah mungkin belajarnya. Apa ya, sih yang membuat ini menjadi nilai lebih ya, menurut Ustaz? satu tentunya, lingkungan ya. Oke, Pertama lingkungan karena yang berasrama di situ ya memang orang-orang yang datang dari seluruh penjuru dunia, dunia. ya niatnya semuanya belajar agama, ya dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda, dengan ya adat istiadat yang sangat Beda-beda berbeda ya. ya, ya. Dan juga, itu satu faktor lingkungannya, ya. Terus yang kedua, mmm, ya di zaman ana ya, para masyayikh itu masih ngajar. Ya, Ulama-ulama dosa besar senior ya. masih ngajar termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Mmm, ya Syekh Abdul Razak masih ngajar iya juga, Syekh Shalih Sindi, Syekh Muhammad Bakhit Al-Hujaini, ya Syekh Ibrahim Ruhaili juga, iya. dan Syekh Sulaiman. Ya Masih ngajar di masyayikh kampus maksudnya ya? masih ngajar pada saat itu, pada Mhm, saat ana ini. Tapi tentu makin ini iya, makin mundur ya tentu usia waktu mereka juga makin tua tua, ya. akhirnya banyak yang pensiun. Nah itu juga, jadi itu salah satu faktor juga, Jadi kita bisa ya. langsung Iya berkomunikasi di kelas itu betul, beda ya iya dengan benar, kita di masjid dengan itu di beda, luar Ustaz? beda beda, ya. Bahkan kedekatan kita dengan Syekh itu terasa gitu. Mmm, kalau Ustaz paling favorit syekhnya di sana siapa ya waktu waktu zaman kuliah itu dulu? Yang mungkin bisa dikatakan paling Ya dekat juga gitu? kalau paling dekat ana ada Syekh ana, cuman Syekh bukan Syekh yang Yang dikenal? terkenal enggak, Mmm, ya cuman Syekh biasa aja. ya di antara yang disebut tadi mungkin ada yang, apa, yang, cukup apalah, intenslah komunikasinya, apanya, baik dalam Enggak, hal kalau sekarang sama sudah ya? enggak, sama aja. Ya, Mmm, cuman ya ana sempat alhamdulillah masuk ke iya. dapat pelajarannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pada saat itu. Oh, so dapat ya Dapat si Abdul jam Husain ya? alhamdulillah setengah tahun sama beliau. Satu semester, 1 semester, itu ya, setiap pernah. pekan? Setiap pekan, Setiap pekan ya dapat? benar, Masya Allah, itu alhamdulillah. luar biasa itu ya? Ya maksudnya, kita punya target tercapai gitu. Tercapai ya? Masya Maksudnya Allah. kita masuk karena ada masyayikh itu, Iya iya ya iya. alhamdulillah cepat merasakan. Saya teringat, di salah satu kita ketemu di Masjid Nabawi dulu, Mmm, Ustadz pernah ajak ana, mhm. "Deh, kita ke sana, ke Masjid Nabawi ada, eee, tiang nomor sekian, biasa anak-anak Indonesia atau anak-anak Riau atau anak Indonesia ya, Anak yang biasa ngumpul Indonesia, di situ." iya. Itu di tiang nomor berapa, Mas? Masih ingat? Anak udah ingat, anak udah ndak ingat. Ya, Kalau nggak salah itu, eee, agak ke tengah, Ustadz, ya? iya agak ke tengah, Dekat iya payung-payung ya? iya, Eh, atau dari agak agak yang pintu yang bisa buka tutup itu mungkin ya? iya buka pintu, buka Yang tutup, apa, cuman sebelah atapnya, kanannya, iya sebelah kanannya iya ya? sebelah kanan. Jadi kalau, pintunya apa, 19 dulu ya, Iya, 19 kajiannya, Ustadz Abdul syukuran, Roy, iya. Ustadz Randa tuh, lulus Lurus terus aja, nanti sebelah kanan ya? iya sebelah kanannya. Ya, jadi tempat ngumpulnya anak-anak Indonesia di situ ya? Tapi itu dulu, Dulu, sekarang udah nggak ada. nggak ada gitu? Iya, setiap anak umroh datang ke situ udah nggak ada. Masya Allah masya Allah. Tapi memang kalau, apa ya, dengan banyaknya anak-anak Indonesia juga ya, Hmm, mungkin termasuk kompak lah ya, anak Indonesia di sana? alhamdulillah, ya. Kompak ya? Contohnya di Universitas Islam Madinah, ya teman-teman dan juga para
senior lah. Ya, 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 ya. Ya karena ana pada saat itu juga, masih ada, semua dokter masih ada, Oke. kecuali Dokter Ali Musri ya. Ya. Udah duluan lulus. Nah, selain dari Dokter Ali Musri semuanya ana masih dapat. Masih Ustadz Aspri masih ketemu? Masih ketemu di sana, Ustadz semuanya, Asri, semua. oke. Dokter Ustadz Nur Asri, Ihsan, Ustadz Nur Ihsan, Ustadz Syafiq, Ustadz Syafiq ya. Sofyan Baswedan, Ketemu semua ya. semuanya, Abdullah Roy, semuanya tahu anak. Masya Allah. Dan mereka tahu anak juga. Karena Alhamdulillah. setiap ada beberapa momen mereka kumpul, maksudnya Iya, S2, S3 tuh kumpul. iya. Ya Ana sebenarnya nggak mau ikut tapi ya Ya dia diajak lah. diajak lah ya. Ya Alhamdulillah. akhirnya ya begitulah. Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. seru sebenarnya kalau di Madinah tuh ya. Alhamdulillah. Karena kalau lihat ya kadang seperti ini kan, Ya. mau pakai peci atau pakai topi biasa kan kita pakai tas. Di Ya. lift tuh sering dikirain mahasiswa saya, Ustaz. Iya, insyaallah ya. Dikirain antum thalib katanya kan? Iya. Jamiah katanya. Oh Betul. enggak sih. Umroh. Masya Allah. Jadi mereka kayaknya wallahu alam ya. Saya lihat juga mungkin dengan orang Indonesia tuh suka ya. Betul. Karena orang kita ini juga ramah, Baik, ramah. ramah-ramah. Dan mahasiswanya juga begitu kali ya? Ya alhamdulillah. Oke. Mahasiswa yang lain bagus. Oke, kalau di kampus, Ustaz, Nah, di samping belajar tuh untuk mengisi ya, mungkin ini inspirasi juga ya, nah, mungkin nanti adik-adik kita yang mau belajar ke Nah. Madinah punya cita-cita atau orang tuanya punya cita-cita seperti itu. Nah. Itu apa aja kegiatan-kegiatan lainnya, Ustaz? Apakah memang hanya di kampus terus nanti ikut kajian syekh bolak-balik itu terus gimana? Sebenarnya kalau untuk kegiatan kampus hanya dari jam 7:30 itu aja 7:30 sampai zuhur. sampai zuhur? Sampai zuhur saja? Sampai itu aja. Asar nggak belajar lagi? Selebihnya udah Oh. bebas. Free? Silakan. Masya Allah. Antum mau main bola, antum Oke. mau jogging misalkan, Oke. atau mau ke tempat gym juga boleh, nggak ada masalah. Jadi dia dari jam 7:30 pagi Hanya itu aja kewajiban kita sebagai mahasiswa, hanya itu aja. berapa kali masuk itu dari jam 7:30 itu? Berapa mata pelajaran? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Ya. Tapi ada juga istirahatnya mungkin Ada di istirahat antara ya, ada istirahat ya. Oh, Masya Allah ya. Ada istirahat. Termasuk santai juga tuh saya. Sangat santai sebenarnya. Oh, iya. Sangat santai. Hanya saja Harusnya saya kuliah di sana, tergantung dari mahasiswanya bagaimana memaksimalkan waktu yang ada gitu. Iya. Cuman karena terlalu santai dengan berbagai macam fasilitas yang sudah disediakan, itu juga yang bikin kita mungkin sebagian dari Iya, kita ya lalai lah. agak terlena ya. Ya, gaya terlena betul. Ya namanya juga manusia ya. Iya. Tapi kalau mau dimaksimalkan banyak sekali mungkin ruang Banyak sekali kegiatan ya. waktu. Iya. Sebagian dari teman-teman itu dari Mhm. sebelum subuh itu sudah keluar Iya. dari taksi untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Iya. Ngejar karena ada kajian Syekh. Subuh. Ya, setelah Pada subuh, subuh ya. ya. Ada yang Syekh Razak atau mungkin Syekh Sulaiman Ruhaili itu. Iya. Ya masyayikh yang lain adalah setelah subuh. Itu Nah, selesai jam berapa? Jam syuruk sampai syuruk. jam 6 lewat seperempat. Selesai ya. Nah, Masih sempat balik ke balik ke kampus, sarapan, ngantri sarapan, habis itu langsung kuliah. dari kampus ke Masjid Nabawi atau sebaliknya dari Masjid Nabawi ke kampus itu berapa menit, berapa jam? Sebenarnya kalau hitungan lancar ya 10 menit Ke taksi. pakai taksi. Ya 10 menit. Bus juga ada, Sat? Kalau yang Anda dengar sekarang bis sudah masuk Sekarang udah ada ya? udah Ke ada, dalam kampus? sudah ada ya. Yang berbayar sudah ada. Oke. Yang gratis juga ada, yang memang fasilitas dari kampus sudah ada juga yang itu setiap sore ya. Iya. Tapi kalau yang berbayar itu kan memang ada waktu-waktunya. Berarti naik taksi berapa real tuh, Sat? Kalau biasa ya kita patungan sama teman-teman tuh 2 real. 2 real. Murah sih ya? Anak kemarin nanya juga masih baru beberapa waktu yang lalu anak tanya juga masih tetap 2 real. Iya. Alhamdulillah. Bisa nih yang mau yang lagi umroh ya, mau ke gerbangnya Tapi bareng-bareng. bareng-bareng. Tapi bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri? Tapi kalau sendiri satu mobil sendiri ya 10 real. Oh, ya karena itu dibagi-bagi Iya, ya betul, dengan betul. orang. Ya. Nama mahasiswa Sat ya? Iya, betul. Agak empat dikit Iya. ya. Oke, berarti ini ya, Masjid Nabawi sampai syuruk, kemudian balik lagi, udah makan, Makan, sarapan, sarapan. kemudian ke kampus, kampus belajar. udah sampai zuhur. Selesai zuhur, ya Makan siang di kampus. Makan siang, habis itu istirahat. Sebelum asar itu, ya ini yang bagi yang memaksimalkan waktu ya. Sebelum asar itu mereka sudah langsung ke tempat bis. Karena bis itu sudah disediakan memang dari sebelum asar. Oh. Ada yang berangkat sebelum asar. Sebelum Jadi asar.
Ya itu kan karena fasilitas ya, Fasilitas ya? gratis juga. Kenapa nggak Ke dimaksimalkan gitu Masjid kan, Nabawi ke Masjid lagi, Nabawi. sampai Kemudian setelah asar sudah ada kajian syekh, itu sudah ada beberapa kajian syekh di Masjid Nabawi setelah asar, mhm, biasanya sampai jam 5.30 lah kurang lebih. Masih ada kurang lebih 40 menit iya, menjelang azan. Nah, biasanya teman-teman ya mungkin keluar ya sebentar, ngopi sebentar ya? ya ngeteh, ngopi ya. Ya beli sandwich Iya, misalkan iya, iya, ya, kalau merasa ini lapar, nanti ya sekalian wudhu kemudian masuk lagi udah salat maghrib, maghrib, selesai maghrib ikut kajian lagi. kajian lagi. Nah, setelah isya sebagian ada yang langsung pulang, setelah isya langsung pulang karena ada bis kan Iya, iya, ya. iya. Sebagian lagi ada lagi ikut kajian lagi Ada karena lagi? ada kajian Bada setelah isya Isya? Di Masjid Nabawi di juga? Masjid Nabawi. Oh, Mhm. sampai Nggak tahu kalau sekarang anak nggak paham ya, di iya, zaman iya, anak iya, masih iya. ada. Oke. Nah, sebagian lagi ada yang bukan ikut kajian melainkan ikut halaqah mutun. Ya Oh, ada sebagian seperti itu. Nah, itu sampai biasanya jam jam setengah 10 biasanya. mhm. Baru mereka Tapi pulang. emang umumnya kajian-kajian itu terpusat di Masjid Nabawi saja? Atau ada tempat-tempat lain juga? Atau Ada masjid-masjid lain? tempat-tempat masjid-masjid lain Ada juga ada. ya? Tapi tentu orang mikir daripada anak Keutamaan ya? keluar ya Iya. betul. Anak ya tentu yang ke Kalinya arah sana kalinya 1000 loh gitu ya? ya, ke arah sana, ke arah masjid lain itu selain dia jarang taksi ke sana, kalaupun Iya, sendiri ya sendiri bayar 10 real gitu kan. Ya itu oke. satu, kemudian Mhm. yang kedua kedua juga Ya, pahala ini 1000 iya, pahala sedangkan di situ kecuali enggak. memang ada keperluan lain mungkin ya? Kecuali kalau memang ada kajian kitab yang memang dibahas dalam Mhm, waktu singkat ya, iya, iya. ya, 3 hari, 4 hari mungkin ya sebagian ngejar itu juga. Ustaz, mau Nah tahu nih, itu kalau kita mahasiswa yang lulus di sana, nah, itu biaya-biayanya tadi, yang kita tinggal di asrama, mhm, makan, uang kuliah itu saya dengar-dengar juga ada dikasih uang saku ya? uang saku ada, Itu semua ada fasilitas? fasilitas terus. Masya Allah. Sebenarnya kalau ya apa namanya, kalau dilihat memang kita tinggal di sana itu tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun. Iya Kalau mau apa tadi ada bis-bis gratis juga ya? iya, karena, kita kan beli ketika mau, sarapan, makan Mmm, siang itu mhm. kan kita beli kupon ya, Oh, dan dikasih itu voucher? iya, voucher Heeh, itu sebenarnya ini, banyak potongannya di situ. potongan Ya maksudnya antum diskon? iya, itu untuk sarapan, makan Iya. siang, makan malam itu cuma 5 real. Hah? Kalau kita totalin harganya itu, satu hari itu 5 real, kalau Kita kita makan di iya, kampus. Nah, kalau kita kalau kalau makan di di luar luar, iya, ya cuman beli apa, tamis misalkan iya, iya, sama iya, adas iya, misalkan, udah itu udah 4 real, iya, ya. Nggak tahu sekarang sama pajak-pajaknya iya, ya. iya, iya, Nah, iya. kalau Oh, dulu, kalau makan di dalam, di kampus ya itu, cuman memang ada memang waktunya. dimurahkan begitu ya? Iya, Di subsidi memang, subsidi ya? mhm. Mmm, Dalam artian sebenarnya kalau memang kita lihat, mahasiswa itu nggak perlu bawa apa-apa iya, iya, dari iya, rumah, masya Allah ya, itu sudah bisa hidup. kebaikan dari Iya, masya Allah dari pemerintah Saudi ini, raja Raja Saudi pemerintah ini. Saudi ini. Itu, uang sakunya berapa Ustaz dikasih Ya teman? sekitar, ya kita buka-bukaan Heeh, aja lah heeh, ya. heeh. Karena udah rahasia umum sebenarnya. Dia sekitar 840 real Rp840 satu satu orang per bulan bulan, per bulan. per bulan? Makannya tadi cuman Rp5? 5 real kali Banyak tiga lebihnya dong puluh. Ustaz? Hah? Banyak lebihnya dong? Iya banyak lebihnya, Pengen nih jadi mahasiswa di banyak lebihnya, Madinah. banyak lebihnya. Masya Allah, memang harus banyak Ya 5 kali tiga bersyukur puluh kita. kan 150 real. Iya, Iya, sisanya ya udah. bisa untuk beli Ya kadang kitab, mereka beli untuk ya macam-macam, ada yang memang nabung buat ada juga mereka sisihkan buat kitab, ada yang kitab, memang buat ya kayak tadi yang iya, apa namanya, taksi, taksi ya, ya itu transportasi juga. atau juga kadang-kadang umroh ya? Kadang-kadang umroh juga Iya. Kalau umroh itu biaya sendiri berarti Ustaz ya? biaya sendiri kalau Sendiri itu. ya? Oke. Itu pun juga sebenarnya ada diskon juga. Ada juga? Iya, karena kan bawa Oh, ini mahasiswa, mahasiswa? kartu mahasiswa. Beda tarifnya sama Beda, orang sangat beda. mmm, Kalau di luar misalkan 100 kita dapat potongan sekitar 30% jadi masya Allah, 70. berkah banget ini Ustaz. Iya. Ya alhamdulillah. Ya belum lagi kalau misalkan kita punya teman misalkan, apa namanya, "Yuk umroh bareng." "Ya udah ana ikut ya, boleh ya?" "Boleh, fadhol." Ya dalam arti kan Iya, kita sudah iya. hemat Iya, 70 banyak, real. heeh. Ya gitu. Masya Allah ya. Mhm, Jadi ini memang ya bukan cuman dari sisi ilmu ya, ya ini banyak sekali yang memang kita kalau
kalau boleh waktu diputar kembali. Ya. Tapi ya ini mungkin untuk anak-anak kita Ya Ustaz, betul betul ya anak-anak betul. kita, jadi kita niatkan nih, sahabat Suara Dakwah semua, Hmm, bisa anak-anak kita kuliah di Madinah, betul bukan hanya karena fasilitasnya tadi, betul. tapi memang ya Ya kelebihan semuanya dunia ya, dan akhirat dunia lah kalau akhirat, itu. Masya Allah. Ampun lah kalau itu ya, Ya. kalau udah di sana tuh memang fasilitasnya Dan justru luar ketika sudah biasa. di sana tuh ya sepatutnya kita maksimalkan. Iya 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 Maksudnya iya. kita sudah dapat banyak, harusnya kita juga Iya, berikan tapi kan ya ini Zat, apa yang kita punya gitu. Nah, beberapa kan yang saya tahu anak-anak pondok itu kan udah selesai, tamat, mau hmm, masuk di sana terus sambil menunggu atau sambil kuliah, kemudian mereka menikah. nah, Ada yang sudah punya istri gitu nah, kan. Nah ini, eee eee, kebijakannya seperti apa, Zat? Kalau misalnya kita udah ada keluarga, apakah ada fasilitas atau memang kita tanggung sendiri? eee, bagi yang S2 dan S3 Mhm, memang diberikan apa namanya, sakan atau rumah, tempat tinggal ya, apartemen ya, Zat, ya? iya flat ya, Mmm. tapi itu antri Oh, antri, iya. antri ya? Itu benar-benar antrinya A panjang. berarti kalau antri makin cepat menikah, makin cepat Enggak masuk juga enggak juga? enggak juga. Yang apply Jadi duluan? sesuai dengan apa siapa yang mereka yang ajukan Yang itu, ngajukan duluan? Iya. panjang itu. Iya. Karena dengar sekitar 3 tahun yang lalu diubah semua aturan itu dibuat dibuat, apa namanya, antrian baru. Oh, Jadi ada ini teman, ada orang sudah Indonesia ngantri? teman ikhwan, mungkin sebagian ikhwan tidak kenal. Jadi sebenarnya jauh, jadi di Iya. belakang. Tapi kebetulan di hari itu dia lagi ngajukan dan kebetulan sistem itu baru, dibuat antrian baru, urut baru, dia nomor satu. Iya iya iya. Oh, langsung? Alhamdulillah iya langsung dia dapat dapat apa namanya, dapat Iya asrama iya gitu iya. kan. Padahal sebenarnya banyak yang antri yang udah S3 lama, udah 5 tahun S3 belum kelar, belum dapat juga Masya Allah mhm. ya. Cuma kalau memang udah S2 yang dapat itu ya alhamdulillah keluarga Ah, juga sudah bisa difasilitasi ya? boleh tapi antri. Antri ya? Biasanya nunggu rata-rata nunggunya sampai, 3 sampai 4 tahun. Oh, lama Lama, juga. emang lama. Iya. Udah Iya anaknya sudah udah besar-besar juga itu? betul, iya. Berarti kan selama itu ya memang harus biaya sendiri Harus ya, biaya untuk itu sendiri. ya? Tapi untuk, sakan tadi ya, untuk Betul, tempat tinggal. iya. Tapi untuk saku segala macam tetap dapat ya dikasih pemerintah juga? Kalau untuk istri enggak, Maksudnya enggak, untuk pribadinya iya. aja? Jadi emang mungkin lebih bahasa, ya kami hanya memfasilitasi antum Antum aja. aja? Oh, oke. Ya dalam artian antum mau sesuatu yang lebih, Ya misalkan ya antum ya. bawa istri berarti ya itu kan ya dari antum. Dan ya, Jadi mau ndak mau bertanggung jawablah antum yang gitu ya? bertanggung jawab gitu. Apalagi antum kepala keluarga gitu ya. Masya Iya, Allah, Masya Allah. Makanya bayang ya kemarin kayak ustad kita ya, Ustadz Aspri kan, betul, beliau 16 tahun apa 18 tahun ya, iya. di Madinah, Masya Allah. Karena kan satu sakan sama beliau. Oh ya? Ya sering ketemu sama beliau. Cuma beda lantai aja. Masya Allah ya. Sering Makanya sering sholat bareng, bareng juga ya? ya di lift, Oh, di Jamiatul Bir. iya 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 Iya, iya. Ya alhamdulillah berarti emang ini, pengalaman yang luar biasa Ustaz ya. betul. Eee, cuman memang ini Ustaz, nah ini memang ada juga pertanyaan-pertanyaan nih Ustaz, Apa itu? mungkin agak sedikit gitu ya. Iya, nah, Ketika kita sambil kuliah di sana, nah, nah ini banyak godaan Ustaz, betul, apalagi zaman sekarang ini minat orang untuk umroh tuh tinggi. betul, Nah kadang-kadang kan travel-travel ini pada ngajakin mungkin ya, betul. sambil kuliah atau lagi libur kita, eee, menemani jemaah atau gimana, Nah. itu ngaturnya seperti apa Ustaz? Atau gimana ya apanya? Atau itu menurut Ustaz seperti apa sekarang dengan pola pendidikan sekarang, masih bisa atau, sebaiknya seperti apa? Ana ndak tahu dengan, keadaan UIM sekarang ya, Mmm, ya. Tapi Ana sini, menjelaskan tentang peraturan di zaman Ana. iya iya. Di zaman Ana itu, peraturan memang ketat Oh, ketat. Maksudnya memang di iqamah kami itu ditulis di situ tidak diizinkan untuk, kerja. oh Tertulis di situ, tercantum di iqamah itu, tidak boleh sama sekali? tidak boleh sama sekali. Oh, Meskipun ya ada tetap ya mmm, memang, ada beberapa tempat-tempat kita boleh, apa namanya, mengajukan kerja di situ, iya iya, semacam tawiyah ya, oke. Ya kayak sebagai ya bantuan-bantuan bantuan untuk betul, ya PKI segala macam, ya ya maksudnya berdakwah juga dakwah juga ya? namanya, Betul iya. betul betul. Atau mungkin ketika, apa, haji kita Haji, ngajukan iya untuk iya, jadi penerjemah, bener Pak.
itu masih ada peluang untuk di situ. Maksudnya diberikan kesempatan untuk kerja tapi resmi. Resmi. Ya, dan itu Di diizinkan. tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin karena sebagian mahasiswa juga menganggapnya ya, mungkin ini husnudzon Anda ya, Iya. dari teman-teman. Ah, itu kan sama-sama kerja juga gitu kan. Iya, iya, iya. Mengarahkan jamaah, nah Anda juga mau mengerahkan jamaah. Apalagi kalau sudah menikah, punya keluarga di sana kan? Ada Iya, tuntutan. ini wajib juga ini kan? Masya Allah, seperti itu ya. Akhirnya sebagian usaha saya juga menganggap ketika ada teman-teman Iya, yang iya, memang terjun di dunia itu ya, iya, ya iya. tidak bisa disalahkan juga karena Iya. memang ya tuntutan hidup ya. Hidup, betul, betul, Ya betul, tidak betul. mungkin juga ustadz itu kita maksudnya antum sini Anda bantu bukakan donasi kan nggak mungkin Iya, juga gitu betul, kan. betul, betul, betul. Ya kita tetap ya silahkan antum mungkin mau apa namanya berkontribusi Iya, bekerja iya, sama dengan beberapa travel silakan gitu. iya, iya, iya. Toh yang antum lakukan juga di travel tersebut juga menyampaikan ya Iya. agama ya, untayan-untayan Intinya nasihat. kembali kepada masing-masing lah, Ustaz, ya. Iya, 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 iya. tapi sebagian juga memang ya ada yang sangat keras Iya, dalam strike. ya menyikapi ini gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi sebagian lagi enggak. Maksudnya ya karena melihat keadaan Ada situasi keadaannya. juga gitu kan. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah, ini luar biasa nih teman-teman ya. Beliau dengan pengalamannya. Jadi Ustadz Arif hari ini, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, beliau sekarang adalah mudir di eh, apa Markas Sunan Nusantara, Mhm. ya. Itu ada pondok Ustadz ya, pondok pesantren Ustadz ya, atau seperti Eee, apa Ustadz? Kalau dibilang pesantren juga enggak gitu. Seperti apa Karena konsepnya? sebenarnya pendidikan lah. Oh, Ya oke. pendidikan, agama Islam tapi non formal. Oh, dia non formal. Iya, sistemnya Oke, sistem mulazamah seperti yang Anda ceritakan ke antum juga. Jadi oke. yang kita Seperti di terapkan Mahat di Haram, mirip-mirip. mirip, heeh. Cuman ya, sekarang kita akan kita alhamdulillah sudah buka yang untuk usia 13 sampai 17. Oke. Nah, insyaallah di bulan depan kita akan buka di usia 17, 18 ke atas sampai umur 45 tahun. Oh, itu mondok juga? Mondok juga. Masya Allah. Jadi memang kita mau terapkan ya sistem mulazamah. Ya, mungkin Kesempatan nih. mungkin ya Eee, sekalian juga lah. Mungkin ada yang yang udah tua-tua sudah tua, kemudian sudah pensiun juga, pengen belajar ya agama. pengen belajar agama, Jadi ya. gini Ustaz, nih saya sederhana sedikit ya. Iya, Jadi suara dakwah ini memang nah, kita, siapapun kita akan undang di sini asal nah, memberi kebaikan nah, untuk Ustaz ini, Ustaz Arif Har, eee, kita ingin dapat inilah, mungkin dapat penjelasan sedikit lah. nah, Ya mungkin kan ini upaya kita untuk memberikan informasi kepada kaum betul, betul. muslimin ya. Modelnya seperti apa nih, pola pendidikan tadi Iya, yang terutama yang mungkin yang di atas 18 tahun tadi? nah. Apakah mereka mondok seperti apa? Kemudian konsep, biayanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Mungkin mengacu dari apa yang sudah kita Mhm, terapkan di anak-anak santri ya yang oke, 13 sampai 17 tahun ini, ya kegiatan seperti biasa kita bangun anak-anak oke, jam 4 sebelum subuh itu kita udah bangunkan, ya. Ya bangunkan kemudian ya tentu proses ya, bangunkan santri mungkin ya ikhwah juga tahu ya. ya, nggak mudah Ya ya? ya bangunkan anak antum aja payah ya, apalagi bangunkan anak orang gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya berjalannya waktu mereka sudah Oke, terbiasa bangun dengan di waktu itu, ya mereka kita arahkan ke masjid, kemudian sholat tahajud, ya oke, sampai waktu subuh, kemudian setelah subuh mereka halaqah, oke, kemudian mereka sarapan, kemudian juga siap-siap, kemudian masuk ke apa namanya, bukan kita nggak menamakan kelas, tapi memang kita bagi mereka kelompok-kelompok tapi di mhm, masjid. halaqah, Ya halaqah, halaqah di masjid, iya. mhm, Di situlah kita ajarkan, maksudnya oke, ada pelajaran-pelajaran ya fikih, iya. Tapi itu tauhid, juga akidah, ada kurikulumnya berarti ya? ada. Kapan fikihnya, kapan Betul, bahasa Arabnya, ada waktunya, akun ya, ada waktu-waktunya ya? kemudian juga matan, Oke, hafal mutun, oke, kemudian ada syarah mutun juga. masya Allah. Jadi bagi yang sudah, apa namanya, sudah hafal, nah ada syarah mutun. Itu Jadi mulai belajar pada subuh langsung? ya dari sebelum subuh itu, Pas subuh-subuh tadi ya itu? aktivitas mereka itu, Oke. kemudian Kemudian jam-jam 9 setengah 10 itu mereka istirahat, istirahat. ya. Oke, Mereka eee, istirahat, kemudian, belajar lagi sampai sebelum zuhur sekitar jam-jam 11 mereka 11. tidur. Sebelum zuhur Qailulahnya sebelum zuhur, oh, qailulahnya sebelum zuhur. Kemudian makan, bet sholat berarti zuhur, ini yang sudah diterapkan untuk anak-anak
Yang santri sekarang? tadi. Kalau yang untuk yang dewasa nanti Kurang juga lebih seperti itu? Hampir sama ya? mirip-mirip seperti itu, kurang lebih. Ya. Ba'da zuhur ada aktivitas lagi? Ya belajar Belajar lagi? belajar, karena Oh, tidur siangnya tadi sudah, iya di awal ya. Qailulahnya sudah, ya. Belajar lagi di Belajar masjid lagi, lagi? di masjid lagi, sampai asar. Sampai asar? Nah, setelah asar itulah mereka Istirahat? istirahat, Bebas? bebas ya, ada Bebas? yang mencuci, ada yang mungkin Iya olahraga. iya iya. Tapi, ada sebagian hari di mana mereka setelah asar itu, penjelasan mutun. Jadi mereka sudah hafal mutun, Mmm, dan di situ sebagian ustadz mensyarah, menjelaskan mutun yang sudah mereka hafalkan. oke. Kalau Jadi yang emang sistem mulazamah, benar-benar sama ya. mulazamah. Kalau yang pola santri tadi mungkin kita sedikit memahamilah, Mhm, udah pernah mhm, lihat seperti itu mhm. kan. Kalau yang dewasa ini Ustaz, itu berapa tahun polanya seperti itu? Ada target khusus nggak? Misalnya ini sekian tahun dianggap dia sudah dapat klasifikasi ini. Eee, Sampai saat ini kita tidak membatasi, maksudnya harus 2 tahun atau harus Oh, 3 tahun, enggak. sesuai Ya, kemampuan saya berarti? sesuai kemampuan, ya. Oke, Selama apa mau antum belajar. betah di situ mau belajar, ya kita persilahkan. Kalau orang yang sudah punya keluarga, Nah, itu memungkinkan nggak Ustaz? Misalnya punya mungkin anak, istri sehingga dia mungkin tapi ya harus membaca syarat nanti ya ketika mengajukan heeh ya. Karena heeh. memang mau ndak mau kita tidak menerima orang yang bolak-balik setiap hari, ndak. Iya, Ya, artinya kan dalam kalau artian kalau mungkin setiap pekan kali mungkin, ya. iya, kadang Ya, bayangin gini Ustaz, kalau iktikaf itu kan ada 2 model Ustaz. ya, Ada iktikaf yang memang tidur di situ, mmm, ada iktikaf kalong kan. ya, Jadi ibadah subuh pulang dulu, ya, nanti menjelang maghrib zuhur, ya, asar betul, datang lagi kan iya gitu. betul, Berarti polanya nggak seperti itu sebenarnya iya, kan. Berarti memang harus ada program yang dia iya, ikuti gitu Ustaz ya. betul. Oke, sesuai dengan targetnya Tapi dia. insya Allah kalau memang, orang tersebut ya, punya target ya, Iya, insya Allah 1 tahun, 2 tahun bisa memilih nggak Ustaz? bisa. Misalnya gini, Mhm. seseorang dia ingin fokusnya di bahasa Arab, atau seorang dia fokusnya hadis, atau semuanya harus diambil? Harus diambil, Oke, iya. berarti Karena memang dia memang paket dia ya? sistem mulazamah itu kan memang seperti itu. Ketika kita melihat mulazamah entah itu di Yaman atau Iya iya iya. di Madinah atau di negara-negara lain, rata-rata seperti itu. Iya. Jadi halakoh-halakoh ini Dia pakai hadis. absen juga Ustaz ya? Absennya ininya ya? Kalau di anak-anak santri mungkin Oke, iya, tapi heeh. kalau yang dewasa anak rasa mungkin Enggak, kayaknya enggak perlu. ada ujiannya? Itu kayaknya ada, Ada ya? tetap. Oke, masyaallah. Itu kapan Zat dibuka itu yang untuk 18 plus itu? Insyaallah setelah setelah Idul Fitri, Idul Fitri ya? insya akan Sudah ada informasi ya? diumumkan. Oh, Dan masyaallah. untuk seluruh Nusantara, nggak cuma Pekanbaru. Iya, makanya namanya Markas Markas Sunnah Sunnah Nusantara. Nusantara. Kemarin pernah di awal-awal waktu diskusi sama Ustadz Maududi ya, Iya. Nusantara bagus Ustaz, ini memang luar biasa kan bisa mungkin ini termasuk halaqah, terbesar ya, Ya, terbesar kalau memang karena masjidnya saja udah ukurannya 100 kali 100 kalau nggak salah. ya Iya, kurang lebih. hampir kurang lebih Mhm, seperti itu ya. mhm. Ya, artinya kalau, kita di Raudhatul Jannah atau di Abu Darda ini 4 kali lipatnya nih. Iya, Saya sampai sampai bercanda kemarin sama Pak Azi itu, iya, kalau saya duduk di belakang, antum duduk depan saya nggak kelihatan itu, iya, saking besarnya. Jadi ini kesempatan teman-teman yang ingin belajar agama ya, iya. mungkin istilahnya tidak ada kata terlambat ya, Kak, ya. Betul, betul. Kata terlambat, nih ada kesempatan nih. Atau mungkin juga masih masa-masa nunggu pengumuman kuliah Ah, juga, iya, bisa juga ke betul situ betul gitu betul kan. betul. Baru tamat SMA, menunggu Iya, ini ya, iya, pengumuman untuk mengajukan. melanjutkan ya. Masya Allah, Iya, luar biasa. Banyak sekali nih, insight yang kita dapatkan nih dari alhamdulillah. Ustadz Arif Har. Masya Iya. Allah. Tapi ini untuk ikhwan aja ya. Untuk Oh, sementara masih ikhwan dulu. Iwan, Ya, takutnya nanti ada catatan ya? karena memang sudah banyak akhwat Oh ya? mengajukan, ya betul. Oh. Karena ngelihat sudah santri ada ikhwan, mereka bertanya-tanya, "Kapan nih buat akhwat Ustaz?" Iya Gitu iya ya. iya iya. Wah, kalau untuk Saking akhwat kita ini oh, dulu lah. lebih lebih aturannya lebih ketat lagi kalau Betul, akhwat iya ya? betul. Mudahlah intinya ya. Kemudian juga SDM-nya juga kita harus benar-benar cari lah. Oke. Iya, terlebih SDM untuk akhwat sekarang memang agak agak Iya susah, iya akhwat ya. Tidak ya, semudah ikhwan. iya. Kalau ikhwan, dia sudah menikah, punya anak, masih bisa ngajar. Betul. Kalau akhwat, udah punya anak, Ya, udah banyak repot banyak kan? betul. Anak 2 anak 3 udah repot. Mhm. Masya Allah masya Allah. Ya teman-teman semua, ini luar biasa insight dari, Ustadz Arif Har ya. Beliau dai muda kita nih di Pekanbaru. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Eee, mungkin gini Ustadz
sebelum kita menutup ya, Nah, mungkin Ustaz ada pesan khusus nggak nih? Nah, terutama pada jemaah kita, nah, pada kaum muslimin yang menjadi sahabat dari Suara Dakwah nih, yang hmm, ingin mensupport nah, dari pondok pesantren, nice. Irsyad ini ya. Hmm, Mungkin Ustaz ada himbauan-himbauan atau seperti apa? ya, Mungkin taib, bisa disampaikan Ustaz. taib. Alhamdulillah, ana sangat senang sekali ya bisa datang ke acara ini, undangan Pak Ade. Ya. Tentunya Pondok Pesantren Islam Al Irsyad dalam waktu dekat biidznillah ya akan dibuka di Pekanbaru. Nah, besar harapan ana ya karena ini adalah media ya di mana Pesantren Islam Al Irsyad ini yang di Pekanbaru ini cabang dari Tengaran Iya, ya. Dan mungkin ya ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu juga sudah tahu semua ya, sudah berapa banyak dai yang sudah diluluskan yang tercetak ya dari Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran. Dan tentunya dibukanya atau akan dibangunnya Pesantren Islam Al Irsyad eee, Pekanbaru cabang dari Tengaran ya, menuntut kita untuk berkontribusi lah dan juga mensupport, mendukung, entah itu apapun yang bentuk dukungan yang bisa kita lakukan. Entah itu melalui harta kita atau mungkin kita mengajak orang-orang, "Ayo kita dukung," ya, kita support ya. Sekali lagi ini adalah media di mana ini untuk generasi selanjutnya. Kita tidak mau Pekanbaru ini ya ya sudah Pekanbaru ketengaran aja jauh. Ya luar kalau bisa luar biasa dibuka ya. di Pekanbaru kenapa enggak? Sedangkan kita melihat SDM yang ada di Pekanbaru itu sangat banyak sekali dari lulusan Al-Irsyad Tengaran. Itu mungkin lebih dari 50, Lebih. lebih dari 50. Dan itu enggak tahu itu kemana semua itu. Alumni Ustaz ya. Ya minimal minimal kalaupun mereka enggak jadi ustadz, minimal mereka sudah memiliki kemampuan berbahasa Arab. Artinya mereka bisa jadi SDM yang ada di pesantren Al-Irsyad di Pekanbaru gitu kan. Nah, harapkan dari Bapak dan Ibu sekalian ya mungkin bisa mensupport ya, mendukung ya segala aktivitas, kegiatan dan juga mungkin ya bangunan yang sementara ini sedang dalam proses ya ana harapkan antum bisa berkontribusi di situ ya tentunya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan eee ganjaran bagi kita dan juga efek positif tentunya baik dalam kehidupan dunia kita maupun di akhirat kita. Dan sekali lagi ini adalah amalan jariah. Karena apalagi ini bentuknya bangunan. Artinya biidznillah ya bangunan itu akan dipakai untuk hal yang baik yaitu menuntut ilmu agama dan itu adalah amalan yang paling mulia yang ada di dunia. Tentunya di dalam agama kita memang amalan yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdol dan paling utama adalah menuntut ilmu. Nah, sekarang kita sedang membangun eee, pesantren, ya, baik itu asrama termasuk juga sarana ibadahnya. Ya, ana harapkan Bapak dan Ibu mau bersedia untuk berkontribusi, mendukung, mensupport ya apa yang sedang Yayasan Suara Dakwah ini kerjakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum semuanya. Barakallahu fikum mungkin ini bisa. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini luar biasa. Jazakallah. Perbincangan sebenarnya saya masih banyak lagi mau explore mengenai, Madinah Ya, sebenarnya. di balik layar mungkin. Di mana ngopinya gitu kan, Iya, di mana masyaallah. tempat cari apa, cari Tamis. tamis yang Iya enak gitu ya. iya, betul. Mungkin jadi rahasia gitu ya, Iya, betul tempat-tempat betul. tertentu. Mungkin nanti kita bisa undang lagi di, Insyaallah. episode-episode berikutnya dengan Ustadz kita, Ustadz Akhar. Baik, mungkin sementara Barakallahu itu dulu. fiik. Terima kasih Ustadz, Jazakallahu khair. jazakumullah khairan atas Barakallahu kehadirannya fiik. dan teman-teman dari, sahabat Suara Dakwah, terus dukung kegiatan-kegiatan dari Suara Dakwah dan pantau terus dari media sosial kita, untuk bisa mendapatkan manfaat lebih dan alhamdulillah seperti disampaikan tadi, kita sedang membangun pondok pesantren Isam Al Irsyad Tengaran cabang Riau dan mumpung ini Ramadan Ustaz ya. Betul. Nah, Ya. Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Nah, Masya Allah ini kesempatan, Dan Nabi SAW
lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain, Ah, ya. masyaallah. Nah, kita pengikut sunnah, pengikut Rasulullah SAW harusnya mengikuti beliau. Harus Ya, begitu juga ya. harus lebih dermawan di bulan Ramadan. Masyaallah. Ini Ya, motivasi bagi kita semua. ya. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.